البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuki termasuk dosa-dosa besar yang berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Halaman 286, perhatikan baik-baik di situ. Wa qaluhu wa minha uququl walidain, di antara dosa-dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Karena sudah kita lewati pembahasannya betapa besar yang kita curahkan untuk membalas kebaikan kedua orang tua, belum bisa terbalas kebaikannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita. Walaupun harta yang antum atau kita berikan itu banyak, belum bisa. Sampai kapan? Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan la yajzi waladun walida hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Itu baru bisa. Artinya seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai dia menjumpai orang tuanya diperbudak, kemudian dia membelinya, setelah itu dia memerdekakannya, baru bisa membalas kebaikannya. Makanya durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar yang paling besar, nomor 2. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Kemudian segenap sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua nomor 2. Paham ya? Pertama syirik, kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jangan pernah durhaka. Semua perintah yang muncul dari orang tua kita, bapak atau ibu kita, kalau itu kebaikan harus sami'na wa ta'na. Paham ya? Jangan pernah antum atau kita mengatakan ucapan yang bisa membuat sakit hati orang tua, jangan pernah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan pernah kamu katakan kepada kedua orang tuamu ucapan yang mengandung makna hardikan, ucapan yang menyakitkan. Paham ya? Ucapan yang bikin sakit hati orang tua, dan jangan kamu menggertak keduanya. Tapi ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang baik, sopan, santun. Orang tua barakallahu fiik. Naam. Kita lihat biar tambah jelas. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Fa dzakara minha uquqal walidain. Disebutkan dalam hadis tersebut di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua, nah durhaka kepada bapak atau ibu termasuk dosa besar. Apalagi zaman sekarang ya, yang orang jauh dari ilmu, banyak sekali yang mereka durhaka.
Paham ya? Di luar sana orang-orang awam atau orang-orang yang mereka belum paham ilmu yang benar, durhaka, berani sama orang tuanya. Gara-gara apa? Mungkin tidak dibelikan motor, tidak dibelikan HP Android misalkan, marah orang tuanya, bahkan ada juga yang apa? Nantang kelahi orang tuanya, bayangkan itu. Karena moralnya tidak ada, adabnya berkurang. Faham ya? Wal iyad billah. Nah, antum bersyukur walhamdulillah, nah berada di lingkungan ahlu sunnah yang paham Al-Quran, paham as-sunnah, paham ilmu yang benar, sehingga apa? Terkondisikan, terkontrol agar apa? Tidak sembarangan dalam bertindak. Orang tua, kita tanpa orang tua mungkin kita nggak ada, kan gitu. Tanpa ibu kita nggak ada, kan gitu. Nah, tanpa bapak mungkin kita juga tidak tumbuh dewasa. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua orang tua itu peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Dalam artian apa? Baik buruknya anak kadang-kala tergantung dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana permisalan yang namanya buah, itu dia kalaupun jatuh tidak jauh dari pohonnya. Paham ya? Taruhlah ada pohon mangga. Mangganya jatuh, itu tidak jauh dari pohonnya. Jarang sekali mangganya 1 kilo baru ketemu itu dari pohonnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya anak itu biasanya tidak jauh beda dengan orang tuanya. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Artinya, setiap orang itu ketika dilahirkan, awal mulanya dilahirkan dalam keadaan suci. Dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bayangkan. Naam. Didikan orang tua kepada anaknya jangan nunggu dewasa, keliru. Ini kan masih kecil Ustaz. Nanti kalau dewasa tahu sendiri, tahu dari mana? Coba lihat hadis yang sahih yang sering antum dengar, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Didikan Rasulullah SAW mendidik anak untuk sholat mulai usia berapa? 7 tahun sudah disuruh sholat. Padahal belum wajib. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. 7 tahun sudah suruh sholat. Padahal belum dewasa kan? Kenapa? Karena kalau mendidik anak sejak kecil, itu nanti lain rasanya ketika mendidik anak setelah besar. Beda. Sejak kecil dinasihati, ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini syirik, diperkenalkan, yang haram seperti ini, yang halal seperti ini. Akan tumbuh dalam kondisi apa? Paham tentang agama. Masya Allah. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah anak tersebut kalau enggak mau salat usia berapa? 10 tahun, padahal belum dewasa. Pukulan yang tidak menyakitkan, hanya pukulan untuk mendidik saja. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Jadi kalau sudah besar dalam keluarga misalkan, anaknya sudah besar, pisah ranjangnya. Jangan sudah besar, sudah mulai memayis kemudian masih dijadikan satu ranjang bareng-bareng. Itu bahaya. Paham ya? Yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Bahkan kalaupun sama laki-laki pun satu kamar misalkan ada pembatasnya. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya syariat ini benar-benar menjaga. Nah, barakallahu fikum, agar umat Nabi Muhammad SAW tidak terjatuh dalam kemungkaran. Sejak usia kecil, 7 tahun, 10 tahun, belum dewasa, tapi didikan tersebut sangat berpengaruh. Beda kalau didik setelah usia 15 tahun. Lain. Ngayel, bandel, buangkang, nolak, bantah. Paham ya? Nah, bahkan kabur. Wallahu musta'an. Karena ini terbukti di luar sana. Semoga tidak ada di anak-anak kita ya. Nah, barakallahu fikum, dinasihati, buantah, nolak, bangkang, karena ketika waktu kecil orang tuanya diingatkan, ya akhi, taqillah ya akhi, anak antum bagaimana ini? Itu kan masih kecil Ustaz. Nanti kalau udah besar tahu sendiri. Janganlah dia nanti masa kecilnya kurang bahagia katanya. Ternyata setelah besar masih kurang bahagia juga. Paham ya? Masih pengen balik ke masa kecil kurang bahagia tadi. Jaringan apa namanya? MKKB, masa kecil kurang bahagia. Allahul musta'an, dikondisikan. Nah, jadi kalau mendidik anak jangan nunggu dewasa. Sejak kecil diarahkan, dididik. Nah, dan ini terbukti sebagai contoh aja. Suatu ketika kalau antum mau mencoba bisa juga. Ketika anak kecil walaupun dia belum paham ya,
Antum ketika menghapus gambar makhluk bernyawa, bagian kepalanya sodorkan di hadapannya. Dia belum paham. Ini loh haram kepalanya, hapus. Dia belum paham. Lama-lama ini yang haram. Ketika dia tumbuh, dia tahu yang mana yang perlu dihapus dan mana yang haram. Tahu dia. Karena apa? Sejak kecil sudah disodorkan perkara-perkara tadi itu. Sehingga ketika tumbuh, mulai dia besar paham mana yang haram, mana yang tidak haram. Paham ya? Itu terbukti. Jadi, nah barakallahu fikum kalau didik anak itu sejak kecil. Makanya di luar sana orang-orang awam banyak enggak punya PAUD? Banyak. Karena mereka pengennya itu sejak kecil pandai dan bisa. Apa PAUD? Pendidikan anak usia dini. Mereka enggak mau didik langsung 15 tahun baru didik, enggak ada. Nah, Ahlus Sunnah terutama upayakan demikian. Bisa mendidik anak sejak dini. Terus diajarkan ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Biar nanti kalau tumbuh tahu mana syirik, mana tauhid, ya kan? Mana bid'ah, mana sunnah. Ditunjukkan haram seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi daripada hukuman atau ancaman mengenai orang yang durhaka. Wa warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata 'aqun wala mannan wala mudmin khamrin wala mu'min bis-sihr. Perhatikan baik-baik itu yang punya kitab. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Hati-hati ini, durhaka ini mencakup durhaka pada bapak atau ibu. Biasanya kalau anak-anak itu kan lebih berani sama ibunya ya. Tapi walaupun demikian ada juga yang berani melawan bapaknya. Allah musta'an. Semoga tidak ada di antara anak-anak kita, barakallahu fiik. Yang kedua, wala mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, itu malah diancam tidak masuk surga juga. Kalau ngasih karena Allah, kalau ngasih lillah. Jangan pernah antum ngasih pemberian pengennya apa? Pengennya biar barakallahu fiik dapat ganti. Pengennya biar nanti dibalas. Ini biasanya masuk di wilayah barakallahu fikum perkampungan. Perhatikan ya. Di masyarakat biasanya ada acara waliman, ada acara pernikahan. Sediakan buku besar itu. Yang nyumbang siapa? Fulanah bintu fulan, berapa? 200.000, catat, 200.000. Tujuannya apa sih? Tidak jauh daripada kemungkinan yaitu apa? Biar nanti dibalas yang semisalnya atau lebih. Lah ngapain dicatat kalau enggak seperti itu? Nanti kalau ada acara, wah enggak enak kalau enggak nyumbang katanya. Lah dulu nyumbang itu ikhlas enggak? Nah, itu selesai. Kembalinya ke dalil gitu loh. Antum duduk manis di rumah, ada orang datang ketok-ketok pintu, dipunjung. Kalau dipunjung ya, dikasih makanan dari keluarga yang lagi pernikahan, kasih makan. Ya kita cukup mengucapkan apa aslinya? Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih jazakumullahu khairan, tapi kadang kalau di kampung enggak enak, wah enggak enak kalau enggak nyumbang. Namanya nyumbang sedikit nanti dirumpi. Ya enggak nyumbang tambah parah lagi, udah tuas-nuasi enggak nyumbang katanya. Nah ini mannan haram. Wala tamnun tastaksir. Allah Taala mengatakan wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberikan suatu pemberian kemudian berharap agar dibalas dengan lebih banyak atau semisalnya. Kalau ngasih karena Allah Subhanahu wa taala, tenang udah pikiran. Ada acara waliman, acara pernikahan, antum datang, misalkan barakallahu fiikum diundang waliman, makan walaupun enggak ngasih uang enggak masalah. Paham ya? Nah, enggak masalah. Kalaupun ngasih karena Allah Taala, bukan karena apa? Biar nanti dibalas, itu keliru. Jadi kalau ngasih sesuatu upayakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat nih. Wala mannan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian juga tidak masuk surga secara langsung. Wala mudmin khamrin, dan orang pecandu khamr. Paham ya? Nah, dia sudah pecandu khamr, dia dikit-dikit minum khamr, mabuk, mendem istilahnya ya. Itu juga ancamannya tidak masuk surga, hati-hati. Nah, jenis apapun khamr yang intinya memabukkan haram. Nah, barakallahu fikum, tidak boleh dikonsumsi. Baik bentuknya cairan atau bentuknya kapsul, tablet, serbuk yang kira-kira membuat orang itu tertutupi akalnya, khamr namanya. Paham ya? Karena khamr adalah mayukhamir akal, sesuatu yang menutupi akal. Orang dengannya mungkin barakallahu fikum enggak sadar. Istilah lain fly. Paham ya? Atau yang semisalnya. Haram. Wala mu'min bis-sihr, dan juga ancaman tidak masuk surga adalah orang yang beriman dengan sihir. Allahul musta'an. Gara-gara dagangannya enggak laris, dia merasa apa?
iri dengan tetangganya yang jualannya laris, masya Allah, akhirnya menggunakan ilmu sihir dia. Tetangganya disihir. Allah musta'an. Ketika tetangganya lagi apa? Barakallahu fikum nyapu halaman, ternyata apa? Ada barakallahu fikum dari pakaiannya atau semisal diambil disihir keluar tetangganya tadi itu. Yang apa? Yang jualannya laris. Hati-hati. Beriman dengan sihir haram. Karena apa? Kemarin kita lewati kan, tukang sihir itu balasannya apa? Haddus sahir al-qatl. Saif. Hukuman tukang sihir itu apa? Dibunuh, dipenggal lehernya. Tapi tentunya yang melakukan adalah apa? Walil amr, bukan apa? Rakyat sipil. Sebutkan kemarin ya, sudah kita lewati ya. Haddus sahir al-qatl, itu hukuman bagi tukang sihir dibunuh. Allahul musta'an. Berikutnya rawahul Hakim wa hassana isnadahu adz-Dzahabi fil kaba'ir. Wa warada fil hadits qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-'aqli walidayhi. Laknat ancamannya. Rawahu Nasa'i bi sanadin hasan. Perhatikan baik-baik ini. Allah Ta'ala melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Laknat kalau muncul dari Allah Ta'ala, ingat-ingat maknanya apa? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Ingat-ingat ya. Al-la'natu minallah, at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi semua perkara, semua perbuatan yang mendatangkan laknat hindari. Paham ya? La'anallahu ar-rashi wal murtashi wa la'anallahu al-wasimah wal mustawsimah, al-wasilah wal mustawsilah wal mutafallijatil husn. Itu ancaman laknat semua itu. Allah telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suapan. Paham ya? Menyuap untuk mengambil barakallahu fikum, atau menjual agamanya karena demi jabatan atau semisalnya, haram. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian apa? Allah telah melaknat orang yang mentato dan yang ditato. Yang mentato kena laknat, yang ditato kena laknat. Allah telah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang sambung. Kan biasanya perempuanan ada yang mereka bergaya pakai rambut palsu. Paham ya? Nah, itu yang disambung dan yang menyambung kena laknat. Yang berikutnya Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang apa? Yang mereka mengindahkan gigi-gigi mereka. Diindahkan bagaimana maksudnya? Ya mungkin dikasih kawat atau semisal, tapi ingat, lil husn tujuannya. Yang mereka mengikir gigi-gigi mereka, tujuannya untuk keindahan, kecantikan atau kegantengan. Enggak boleh. Dikasih kawat atau semisalnya, dikasih, intinya diperbagus. Kalau tujuannya untuk itu kena laknat. Tapi kalau tujuannya karena mungkin sakit giginya, nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, boleh dirapikan. Tapi kalau merapikan gigi karena tujuan biar cantik, biar indah, biar ganteng, haram, karena ancaman laknat tadi itu. La'anallahu aklar riba, Allah melaknat pemakan harta riba. Ya, semua yang mendatangkan laknat hindari. Karena kalau laknat datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Ini dikondisikan, faedah muncul terus ini. Paham ya? Laknat kalau muncul dari Allah Ta'ala artinya adalah at-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat yang muncul dari manusia apa? Sesama manusia. Si fulan melaknat si fulan. Si alan melaknat si alan. Fulanah melaknat fulanah misalkan. Sudah kita lewati ya. Maknanya adalah as-sabbu wasyatam. Maknanya cacian dan makian saja. Karena orang enggak bisa menjauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Bisanya mencaci maki, menghina. Faham maksudnya ya? Dikondisikan, dipahami baik-baik. Laknat dalam muncul dari Allah Ta'ala adalah penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu al-'aqli walidayhi. Allah telah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kalau misalkan disuruh, barakallahu fikum, suatu ketika antum Muhammad Ridho contoh aja, disuruh sama orang tua, bapak ini udah 1 pekan enggak mendem misalkan. Ya, misalkan ada orang ngomong gitu. Kemudian tolong belikan khamr 1 botol aja. Nanti sisanya buat antum misalkan. Antum bilang sami'na wa ata'na atau menolak? Menolak karena haram. Paham ya? Kalau ada orang misalkan orang tua nyuruh anaknya untuk berbuat kemaksiatan, membeli barang maksiat, barang haram, jangan ditaati. Wah, ini kan birrul walidain katanya. Ya sami'na wa ta'na, dia belikan 1 botol khamr untuk orang tuanya, haram. Hati-hati.
Walau memerintahkan apa saja kalau itu perkara maksiat jangan ditaati. Ingat-ingat ayatnya dalam surat Luqman apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksa dirimu, menyuruh dirimu untuk berbuat kesyirikan, jangan kamu taati keduanya. Jangan pernah taat kepada kedua orang tua kalau perkaranya maksiat atau haram. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik, dikondisikan, mencari alasan bagaimana caranya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Fal 'uququ juhdun lil jamil wa nukran lil ma'ruf wa isyanu lillahi subhanahu wa ta'ala. Fahdhar akhil muslim minal 'uquq. Allahumma musta'an. Durhaka merupakan bentuk pengingkaran terhadap apa? Suatu yang indah, dan bentuk pengingkaran terhadap apa? Perkara yang baik, dan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahdhar akhil muslim minal 'uquq, maka perhatikan, berhati-hatilah wahai saudaraku, na barakallahu fikum, se-Islam dari apa? Dari perkara durhaka ini. Durhaka haram, durhaka kepada bapak haram, durhaka kepada ibu haram, terutama ibu ya, terutama ibu. Terutama ibu. Kenapa kok haram barakallahu fik? Karena termasuk dosa besar yang paling besar. Kenapa kok terutama ibu? Karena ibu itu perannya sangat luar biasa. Antum atau kita semuanya mungkin pertama kalau seandainya Allah Taala enggak menghendaki dan bukan melalui ibu kita, mungkin kita enggak lahir. Itu. Ya enggak? Kita semuanya terlahirkan lewat siapa? Ibu kita. Setelah besar kok durhaka. Ibu udah tua, diterlantarkan, sudah tua enggak pernah dijenguk, sudah tua enggak pernah ditengok, sudah tua malah ditaruh mana? Ditaruh panti jompo. Allah musta'an, enggak mau birrul walidain. Allah musta'an, hati-hati. Kalau punya orang tua selama masih hidup, dimanfaatkan di situ. Paham ya? Birrul walidain penting sekali. Walaupun taruhlah antum enggak bisa nengok setiap hari, ya mungkin kalaupun terpaksa setahun berapa kali. Paham ya? Sebulan berapa kali kalau jaraknya jauh. Kalau jaraknya dekat, seringlah komunikasi, nelpon, SMS. Paham ya? Tapi kalau udah enggak nelpon wala SMS wala ketemu wala syai', memutuskan hubungan silaturahmi apalagi ibu, bahaya. Coba ingat hadis yang sahih yang antum dengar dan bahkan antum menghafalnya. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Ummuk, ibumu. Qultu summan, ummuk. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Qultu summan, kemudian siapa? Ummuk, ibumu 3 kali. Paham ya? Baru yang keempat, qultu summan qala abu. Kemudian bapakmu. Bayangkan. Yang sangat besar orang tua terutama ibu barakallahu fik. Kenapa demikian? Disebutkan dalam ayat yang sangat banyak. Siapa yang mengandung kita? Siapa yang mengandung kita? Yang mengandung kita dulu siapa? Ibu kita. Di dalam perut ibu kita kurang lebihnya 9 bulan. Paham ya? 9 bulan, ketika bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-9 kita berada dalam perut ibu kita. Ibu kita kemana-mana pergi, berhati-hati jangan sampai keguguran, bayangkan. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat demi anaknya. Setelah kita lahir, disusui, dirawat, kemudian dijaga, besar kok durhaka. Allahul musta'an. Jangan pernah durhaka. Jangan pernah durhaka barakallahu fiik. Maupun ibu sama bapak, dua-duanya jangan durhaka. Tapi kalau ibu sangat ditekankan. Kisah siapa yang sering ana ulang-ulang itu? Asma bintu Abi Bakrin. Ibunya kafirah, ibunya musyrikah, tapi karena itu ibunya tetap ada hak birrul walidain. Minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Afa asilu ummi? Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku, menjengukku, nengok aku, tapi ibuku musyrikah. Apakah boleh aku menyambung silaturahmi untuk ibuku? Apa kata Rasulullah SAW? Naam, sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Bayangkan, padahal agamanya beda. Tapi dalam hal apa? Dunia, bukan dalam hal agama. Ikhwan fiddin azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar yang paling besar. Kita tutup yang terakhir, wa qauluhu, dan dosa besar yang berikutnya, wa qati'atur rahim. Memutuskan hubungan
silaturahmi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini juga dilarang. Antum punya keluarga, kita punya keluarga, punya kakak, punya saudara, punya adik kadangkala. Itu kita harus menjalin hubungan silaturahmi, komunikasi, terutama dalam hal dunia itu jangan sampai terlepas. Kalau dalam hal agama jelas, kan itu, saling nasihati, saling memberikan masukan semampunya. Nah, tapi kalau sudah tidak pernah komunikasi, memutuskan hubungan silaturahmi gara-gara dagang, gara-gara jual beli, jangan. Karena ancamannya apa? Ancamannya tidak masuk surga juga. La yadkhulul jannata qati'un. Nah, barakallahu fikum, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Artinya apa? Artinya silaturahmi itu termasuk perkara yang sangat ditekankan. Perkara yang sangat ditekankan. Sampai-sampai para ulama menyarankan kalau kita punya putri, punya anak perempuan, jangan pernah dinikahkan dengan pelaku bid'ah. Kenapa? Karena pelaku bid'ah itu nanti ujung-ujungnya apa? Berseberangan dengan kita sendiri, sehingga akan apa? Terputus hubungan silaturahmi. Kalamnya siapa itu? Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dinukilkan dalam kitab Siyar A'lam Nubala. Beliau mengatakan, "Man zawwaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha." Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan pelaku bid'ah, sungguh dia telah apa? Memutuskan hubungan silaturahmi. Karena beda jalan. Coba misalkan taruhlah kita punya anak perempuan dinikahkan dengan jamaah tabligh. Paham ya? Nah, mungkin kita enggak cocok kan? Akhirnya menjauh. Paham ya? Atau malah dinikahkan sama barakallahu fikum orang-orang Khawarij, ISIS misalkan. Walaupun mungkin pakaiannya sama, mirip, tapi kan tetap jauh komunikasinya. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau menikahkan ya cari yang sejalan, semanhaj, seaqidah ahlus sunnati wal jamaah. Tujuannya apa? Biar hubungan kekeluargaan itu terus bersambung. Paham ya? Agar tidak terputus hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dan jangan pernah memilihkan pasangan atau calon putrinya yang penting kaya dan cantik, bukan. Cantik kaya itu nomor sekian, paling nomor satu itu agamanya. Paham ya? Nah, kalau anak laki-laki carikan yang agamanya bagus dari kalangan wanita. Kalau wanita ya carikan lelaki yang agamanya bagus. Paham ya? Hukum masalah itu. Ya kan? Tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha wa li diniha wa li hasabiha wa li maliha. Dinikahi itu karena apa? Agamanya, cantiknya, hartanya, dan garis keturunannya. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Bukan pilihlah yang paling cantik, bukan pilih yang paling kaya, tapi apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang paling bagus agamanya, kamu akan beruntung. Artinya maknanya adalah kamu akan beruntung. Wa illa secara bahasa tanganmu akan berdebu. Tapi makna yang tepat adalah kamu akan beruntung. Karena apa? Karena kalau memilih wanita yang salihah, paham ya, yang paham tentang hak-hak suami dan paham tentang agama yang benar, itu akan terwujudkan dalam kekeluargaan sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang pikiran. Cukup dengan pemberian suami, paham tentang apa yang diinginkan suami, pengertian, paham ya? Nah, seperti itu. Ketika suami pulang kerja, di rumah sudah ada teh misalkan, sudah ada kopi, disiapkan semuanya. Suami mau Jumatan misalkan, baju sudah disetrikakan. Paham ya? Seperti itu. Nah, maksudnya apa? Karena dia mendapatkan sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Ini sekedar selingan bahwasanya apa? Bahwasanya di dalam cara untuk mewujudkan tersambungnya hubungan silaturahmi di antaranya itu tadi. Kalau suatu ketika punya anak, punya putri atau putra, jangan salah alamat dalam mencarikan pilihan. Karena apa? Karena kedepannya berlangsung lama, berlangsung untuk kedepannya. Jangan sampai apa? Jangan sampai keliru atau salah alamat. Kita lihat ayatnya. Liqauli ta'ala fa hal 'asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Dan apakah kiranya kalau seandainya kalian berkuasa di muka bumi, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahmi? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absaruhum. Mereka adalah orang-orang yang Allah Taala laknat dan Allah Taala bikin tuli
serta Allah taala bikin barakallahu fikum buta. Allah musta'an, seperti itu. Dibikin bisu, buta, tuli. Allah musta'an, itu balasannya. Wa qala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Penting ini ya. Barakallahu fikum, punya kakak, punya adik, punya saudara. Kadangkala kita harus komunikasi seperlunya. Kalau beda aliran bagaimana? Misalkan punya saudara Syiah misalkan. Paham ya? Punya orang tua misalkan pengikut aliran Syiah misalkan. Paham ya? Dalam hal dunia itu ada batasannya. Dalam hal dunia ada yang namanya apa? Hak-hak di situ. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai salah alamat. Paham ya? Dalam hal dunia walaupun orang tuanya kafir pun ada birrul walidain di situ. Untuk masalah agama enggak ada toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tapi masalah dunia ada di situ. Hak yang perlu diperhatikan. Orang tua anak kafir karena enggak mau datang. Lah kenapa datang? Lah nanti kalau mati pun enggak dapat warisan katanya. Allah musta'an, memang enggak dapat. Tapi dalam hal dunia ada hak di situ. Paham ya? Nah, kalau orang tuanya kafir, punya harta MM-an, kemudian anaknya itu muslim, orang tuanya meninggal, dia anaknya ini enggak dapat warisan. Tapi uangnya banyak, MM-an enggak, bukan urusan itu. Banyak biarin. Karena apa? La yarisul muslim al-kafir wal kafir al-muslim. Artinya apa? Orang kafir itu tidak akan memberikan warisan orang muslim sebaliknya juga. Paham ya? Nah, tapi kalau pemberian lain, hibah namanya itu lain, itu diberikan sebelum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal kok itu harta warisan, mau diwariskan enggak bisa, enggak dapat. Karena barakallahu fikum kita lewati kan seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, dikit lagi. Wa qati'atur rahim takunu bil idza wa adamul musa'adah wal ma'unah wa adamul ihsan, dan memutuskan hubungan silaturahmi dengan cara apa? Idza, mengganggu. Wa adamul musa'adah, dan tidak pernah membantu. Wal ma'unah, dan tidak pernah menolong. Wa adamul ihsan, dan tidak pernah berbuat baik. Qala Az-Zain al-Iraqi rahimahullah, qati'atur rahim huwal isa'ah ilar rahim. Memutuskan hubungan silaturahmi adalah berbuat jelek, berbuat jahat kepada barakallahu fikum, kepada kerabat atau kepada apa? Dawatil arham. Wa qala ghairuh takunul qati'ah bi tarkil ihsan. Ada juga yang mengatakan terputusnya hubungan silaturahmi dengan apa? Meninggalkan kebaikan tadi itu. Enggak berbuat kebaikan. Ini penting ya. Jadi dalam hal dunia dikondisikan. Beda manhaj, beda akidah, lain lagi pembahasannya. Tapi kalau masalah dunia, suatu ketika dibutuhkan secukupnya. Karena apa? Dalam hal dunia ada sendiri pembahasannya ya. Naam. Wa qati'ur rahim yuqaf amaluhu, ini ngeri sekali ini ya. Dan pemutus hubungan silaturahmi dihentikan amalannya. Maksudnya bagaimana? Dihentikan amalannya, enggak terima amalannya. Hati-hati, bahaya. Qala alaihi salatu wassalam, inna amala bani adam tu'rad kulla khamisin lailatul jum'ah fala yuqbal amalu qati'ir rahimin, rawahu Ahmad. Ngeri. Apa artinya? Sesungguhnya amalan-amalan bani Adam setiap Kamis malam Jumat diangkat ke langit. Setiap Kamis malam Jumat itu amalan Bani Adam diangkat ke mana? Ke langit. Diangkat ke mana tadi? Diangkat ke langit. Kecuali amalan orang yang apa? Yang memutuskan hubungan silaturahmi. Perhatikan, kecuali amalan yang barakallahu fikum, memutuskan hubungan silaturahmi. Fala yuqbal amalu qati'ir rahimin. Maka amalan orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak diterima. Paham ya? Kadang-kala orang itu kan main perasaan. Paham ya? Main perasaan, terlalu berlebihan, terpendam di dalam hatinya bertahun-tahun, berbulan-bulan, ketemu enggak mau salam, ketemu enggak mau senyum, enggak mau nyapa, keluarga sendiri. Paham ya? Nah, main hajar boleh, tapi dalam hal agama. Kalau dalam masalah dunia lain lagi pembahasannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan sampai orang tua sendiri, orang tuanya hizbi, mubtadi', dal, sesat nih ya. Nah terus gimana? Anak enggak pernah ketemu, wala salam wala kalam katanya. Orang tua, ibu, bapak, kalaupun beda manhaj, beda aliran, beda ajaran, kalau cuma hal dunia itu enggak ada iskal. Ngasih beras biasa, komunikasi bagaimana sehat Bapak Ibu, doakan dapat hidayah, selesai. Caranya gitu. Jangan sama sekali la kalam wala salam, ini hajar ahlu bidah wajib, memang wajib. Tapi dikondisikan. Paham ya? Orang tua barakallahu fiik. Paham ya? Dalam perkara dunia jangan pernah terlupakan hak tadi itu, birrul walidain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu yang kita baca pada pertemuan kali ini.
Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.